على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tayyib, kita lanjutkan pembahasan tentang Kitabul Adab. Masuk ke muka surat 61. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsus sadis muraja'atu adabit thariq. Mengkaji ulang adab-adab di jalan. As-su'alul awal, hal tatagawwatu fit thariq. Ada yang menerjemahkan? Oh ya. Iya, tagawut yaitu apa? Buang hajat, buang birak itu gaut. Iya, adakah kamu membuang kotoran, membuang birak di jalan? Oh ya. La ata. Iya, ana la atagawwatu fit thariq. Saya tidak buang hajat di jalanan. Tayyib. Soal yang kedua, hal tarmil qumamata fit thariq. Iya, coba. Torik. Ayo, adakah kamu membuang sampah di jalan? Ya. Ana la armi. Ana la armil. Ya rahmukallah. Aywa ana la armil qumamata fit thariq. Saya tidak membuang sampah di jalan. As-su'alu tsalits, hal tumitul hijarata wasyauka minat thariq. Ya. Tumitu imatatul. Tumitu berarti apa? Apa imatoh? Tumitu? Ya. Iya, menghilangkan, menyingkirkan. Berarti apa terjemahannya? Artinya? Adakah kamu apa? Atau dibantu yang lain dulu? Tak apa, diselesaikan sama Najm tadi. Terjemahannya macam mana? Adakah kamu menghilangkan? Iya, batu-batu. Dan duri-duri dari jalan. Berarti siapa yang menjawab? Ya. Na'am, umitul hijarata wasyauka minat thariq. Ya, saya menghilangkan bebatuan dan dedurian. Dedurian boleh enggak gitu? Duri-duri dari jalan. Baik. As-su'alur rabi' kaifa taqta'u tariqas sayyarat? Siapa yang akan menerjemah? Ya, coba terjemahkan. Bagaimana taqta'? Apa makna taqta'? Siapa yang membantu? Ayo, lanjutkan. Melintas atau memotong? Ya, melintas. Jalan sayyarat. Jalan kereta. Bagaimana kamu melintasi jalan kereta? Siapa ya? Anak Altaf itu. Anak Altaf itu yaminan wa shimalan idza aratu an aqta'a tariqas sayyarat. Saya menoleh ke kanan dan ke kiri apabila saya ingin melintasi jalan kereta. Baik. Kemudian yang kelima. Kaifa tamshi fit thariq. Oh ya, coba.
Bagaimana kamu berjalan di jalan? Ya bahasanya sama ya. Eh, Abdurrahman nak jawab? Tak. Ya, ya coba. Ewa ana amsi bisakinah fit thoriq. Saya berjalan dengan tenang di jalanan. Ini insya Allah lama-lama pandai untuk memahami bahasa Arab dan pandai membaca. Nah, nanti ada murid-murid baru atau mungkin di suatu tempat ada yang minta diajari, ya tinggal kita membacakan apa yang sudah pernah kita dapatkan di sini. Ini sambil berlatih, berlatih mengajar juga yang seperti ini. Toyib, kita masuk ke bab yang baru, pembahasan yang baru. Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ketujuh, adabul masjid. Adab-adab yang terkait dengan masjid. Al-masjidu baitullah. Masjid adalah rumah Allah. Bukan maksudnya Allah perlu rumah, tapi ini rumah yang khusus, yang disandarkan kepada Allah sebagai pemuliaan. Yaitu ini rumah khusus yang wajib dimuliakan karena disitulah dia itu yaitu nama Allah disebut-sebut, disucikan, diagungkan dan seterusnya. Di dalamnya Allah diibadahi dengan ibadah-ibadah khusus. Ana uhibbul masajid. Saya cinta kepada masjid-masjid. Ana adkhulul masjidah bi rijlil yumna. Saya masuk ke dalam masjid dengan kaki saya yang kanan, yaitu memulainya dengan kaki kanan. Wa aqul bismillah. Saya mengatakan bismillah. Ya, ini salah satu dari zikir masuk ke dalam masjid. Ada zikir yang lain tak disebutkan di sini. Siapa yang ingat zikir yang lain? Oh ya. Ayo, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Apa maknanya? Ya Allah, iftahli, bukakanlah li, ya, untuk saya, ya, abwaaba rahmatik. Ayo, pintu-pintu rahmatmu, betul. Ada yang ingat doa lain untuk masuk masjid? Masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim, ya. Pas tuh? Wa sultanihil qadim. Pas tuh? Aywa minasyaitonir rajim. Aywa. Maka dilindungi sepanjang hari dari setan. Baik. Kenapa doa itu disebut secara khusus? Bukankah kita perlu perlindungan Allah dari setan di sepanjang masa? Ya, terutamanya adalah di dalam masjid karena di dalam masjid itu keberkahan dan rahmat banyak, pahala banyak dan dilipat gandakan. Setan tak suka. Makanya setan ingin kita tidak berjaya mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Secara khusus kita mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan-gangguan setan tadi. Baik, kemudian at-taqwim. Kalau kita lihat ini tadi pembahasannya adab-adab masjid. Adab yang pertama adalah terkait dengan hati, yaitu kita cinta pada masjid. Bukan kalau masuk masjid malah kepanasan, malah tidak suka. Tapi kalau ke diskotik, baru gembira dan bersukaria. Bukan demikian. Ini adab kepada masjid di hadapan Allah, yaitu kita cinta kepada masjid. Kemudian adab yang kedua, yaitu masuk ke masjid, memulainya adalah dengan kaki kanan sebagai pemuliaan. Kemudian adab yang ketiga adalah zikir tatkala masuk ke dalam masjid. Kita baca catatan kaki. Pertanyaannya at-taqwim, penilaian. As-soalul awal hal tuhibbul masajid. Ada yang menerjemah? Oh ya, coba diartikan. Adakah kamu ya menyayangi masjid? Ayo, jawabannya. Iya. Ewa na'am, ana uhibbul masajid. Apa artinya? Ya, saya menyayangi masjid. Baik. Yang kedua, madza taqulu idza dakhaltal masjid? Siapa yang menerjemah? Oh ya. Ewa, apa yang kamu sebut apabila engkau masuk ke dalam masjid? Oh ya. Ewa, aqulu bismillah. Baik. Artinya insya Allah senang. Yang ketiga, hal tadkhulul masjidah bi rijlikal yumna, ya. Artinya
Ya, adakah kamu memasuki masjid dengan kaki kananmu? Jawabannya, mm Ewa, ewa. Naam, ana adkhulul masjid bi rijlil yumna. Iya, ka jadi ya rijli dengan kaki kanan saya. Thayyib. Kemudian muka surat 63. Adar susamin wa min adabil masjid anala al-abu fil masjid. Termasuk dari sebentar. Pelajaran yang ke-8 termasuk dari adab-adab masjid adalah saya tidak bermain di dalam masjid. Baik, misalkan ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis muttafaqun alaih dari Aisyah yang mana di hari raya itu Aisyah melihat orang-orang Ahbas, orang-orang Habasyah itu mereka abu nabi rimahihim, yaitu mereka bermain tombak, mempermainkan tombak mereka, yaitu mungkin memusing-musing dan seterusnya, sehingga nampak indah keperwiraan. Kata para ulama, ini adalah mimbabir rukhsah, bukan setiap hari bermain tombak di dalam masjid, tetapi hanya di hari raya sebagai bentuk kegembiraan. Rasulullah mengizinkan itu di hari raya. Tayyib. Itu kalau apa? Kalau terkait dengan perkara-perkara yang bermanfaat, menolong agama, boleh. Yang penting berhati-hati, jangan sampai lepas kena, nggak tahu kena apa ya, kena cermin kah, atau kena lampu kah, atau mungkin kena hidung teman, kasihan, tak boleh. Tayyib. Dan jangan dikiaskan, oh kalau begitu saya main mercon. Oh ya jangan, main mercon dalam masjid bahaya. Di luar masjid aja boleh jadi berbahaya. Tayyib. Berarti intinya apa? Masjid adalah tempat yang Nabi senantiasa menyuruh agar senantiasa ada ketenangan di situ. Iyyakum wa haisyatil aswaq dan seterusnya. Beberapa dalil yang menunjukkan masjid memang memiliki hukum khusus. Tidak boleh ada teriakan-teriakan, kebisingan-kebisingan. Ini rumah Allah, tempat untuk orang bermunajat, berbisik-bisik pada Allah. Tayyib. Kita baca at-taqwim. As-soalul awal, hal tal'abu fil masjid? Siapa yang mengartikan? Ya, boleh. Adakah kamu bermain di dalam masjid? Ya. Ewa anala al-abu fil masjid. Kalau sekedar bercanda sedikit-sedikit, apa itu bicara yang membuat orang gela itu tak apa, tapi bukan sebagai bentuk bermain-main di dalam masjid sehingga menimbulkan kebisingan dan sebagainya. Toyib. Kemudian yang kedua, hal taktubu ala jidronil masjid. Siapa yang menerjemah ya? Iya, adakah kamu menulis di atas dinding masjid, pada dinding masjid ya? Lah, boleh panjang atau siapa yang panjang? Boleh? Hmm. Ana la aktubu ala jidronil, apa artinya? Iya, saya tidak menulis di atas dinding masjid. Tayyib. Apa bahasa biasanya? Vandalisme kah atau apa itu? Ya, masjid malah ditulis-tulis. Ini jaya tak ada apa-apa. Kadang di banyak tempat ada aja tulisan ini, tulisan itu. Terkadang kita nampak tulisan yang menulis di sini gila, yang lain nulis seperti kamu gila. Kita sama-sama dan seterusnya. Naudzubillah. Tayyib. Sampai para sebagian ulama mengatakan apa? Al-jidron apa itu? Sohaiful majanin. Apa artinya ya? Dinding adalah surat kabarnya orang gila. Ya masing-masing pada nulis di dinding. Itu tak baik. Terutama dinding masjid. Nanti mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Jangan-jangan orang yang sholat malah jadi gelak. Tengok tulisannya apa itu? Lucu-lucu lawak. Ini merusak kekhusyuan. Tayyib. Kemudian yang ketiga, aina hiya amakinul laib. Siapa yang akan menerjemah ya? Ya, di manakah tempat bermain? Siapa yang menjawab? Ya, coba jawab. Tempat bermain di mana? Iya, fil mal'ab dah itu aja mungkin ya. Lebih senang.
Mal'ab, isim makan, yaitu tempat bermain. Kalau mau diperinci boleh aja, mungkin apa? Fisahah, yaitu di tanah lapang. Atau misalkan mana lagi ya? Mungkin filwadi, yaitu di lembah. Atau fin nahar, di sungai. Ya, ayo fil hadiqah, ya di kebun. Nah, itu memang layak untuk jadi tempat bermain. Yang penting jangan merusak tanaman-tanaman yang dilindungi atau apa. Toyib. Kemudian masuk masih dalam adab masjid. Kita ambil satu lagi di sini. Adar sutase wa min adabil masjid ana alzamus sakinata wal hudu'a fil masjid. Termasuk dari adab-adab masjid adalah saya menekuni, yaitu terus-menerus, alzamu, terus-menerus menekuni as-sakinah. Sakinah adalah ketenangan. Huduk sama ya, huduk ketenangan juga. Ketenangan dan apa bahasa lain biar biar nampak lain ya. Ya. Iya, huduk berarti apa? Sikap diam, mungkin sikap diam di dalam masjid. Bukan berarti ada orang salam kita diam, ada orang nak duit tak kita diam, rugi sendiri nanti. Tapi dengan apa? Tenang, tidak bersuara keras-keras. Thayyib. At-taqwim yang pertama, hal talzamus sakinata wal hudu'a fil masjid. Siapa yang akan menerjemah? Oh ya. Adakah kamu senantiasa tenang dan diam? Iya, di dalam masjid. Oh ya. Naam, ana. Ayo, ana alzamu as-sakinah wal hudu'a fil masjid. Apa artinya? Ya, boleh saya bersikap tenang dan diam di dalam masjid. Ya, ini masuk dalam bab mulazamah, yaitu terus-menerus menjaga ketenangan dan sikap diam. Diam maksudnya yang tadi itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, hal taqra'ul Qur'ana fil masjid. Oh ya, terjemah. Ya, adakah kamu membaca Quran di masjid? Siapa yang menjawab? Oh ya. Ya, saya membaca Al-Quran di masjid. Baik. Kalau ditanya bila, ya waktu sholat baca Al-Fatihah. Ya, jangan cuma itulah, tambah lagi, tambah lagi. Karena apa? Satu ayat yang dibaca itu lebih utama daripada kita mendapatkan seekor onta yang bunting, yang besar dan gemuk, sebagaimana dalam hadis-hadis itu. Selain apa? Satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.